Lihat kitabnya. Fayam bagi ayyajtahida wa yad'u Allah Ta'ala wa yatadarra'u ilaihi fa innahu yujibu man da'ahu wa la yukhayyibu man rojahu. Seyogianya para pencari ilmu, yakni para santri, kalau mahasiswa, para mahasiswa, pokoknya siapa saja para pencari ilmu, ayyajtahida, selalu bersungguh-sungguh. Jadi kalian para santri, para pencari ilmu, para mahasiswa, di dalam mencari ilmu harus bersungguh-sungguh. Kata orang Arab apa? Kun mujtahidan wala takun kaslana. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh dan jangan jadi orang yang bermalas-malasan. Karena di dalam mencari ilmu itu dibutuhkan kesungguh-sungguhan, ketekunan supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di samping kamu para pencari ilmu itu bersungguh-sungguh, wa yad'ullaha ta'ala, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang digunakan dalam cari ilmu, bersungguh-sungguh dan berdoa. Kalau cuma sungguh-sungguh doang tanpa berdoa, itu pun tidak sempurna dalam mencari ilmu. Kalau cuma doa doang, nggak bersungguh-sungguh, itu pun nggak sempurna dalam mencari ilmu. Kamu setiap saat masuk kelas, kamu menghafal, kamu memurojaah, kamu menakrir, kamu mutola'ah, jangan lupa juga berdoa kepada Allah. Kamu doanya apa supaya dapat ilmu yang manfaat? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, wahai Tuhan kami mengharap kepadamu ilmu yang manfaat dan rezeki yang luas. Wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas dan amalan yang engkau terima. Jadi di antara doa para santri itu harus doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Doakan juga kedua orang tua di rumah yang sedang mencari nafkah buat kamu. Ya Allah, kasih rezeki yang luas ibu saya, bapak saya, biar bisa ngirimin tiap bulan. Itu barangkali itu kan. Harus didoakan juga itu. Ya. Nah, bagaimana cara doanya? Cara doanya adalah wa yatadarra. Wa yatadarra itu doanya harus merendahkan diri dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa itu dengan nada sombong. Harus berdoa dengan merendahkan diri, karena berdoa itu satu bentuk pengharapan seorang hamba kepada Sang Khalik. Mana berdoa seorang hamba kepada Sang Khalik seperti seorang bawahan ngemis kepada atasan, bahkan lebih daripada itu. Nah, fa innahu yujibu man da'ahu, karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengabulkan orang yang selalu berdoa kepadanya. Jadi Allah selalu mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Kalau kamu minta dapat ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Iya kan? Dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila Muhammad, hambaku, bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat dengan mereka. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Kalau dekat, kalau kita minta, langsung diijabah oleh Allah. Tuh, makanya doa.
Ya Allah, betahkan hamba ya Allah di pondok, gitu kan? Ya Allah, tahun ini buat hamba betah ya Allah. Begitu sudah lewat tahun berikutnya, ya Allah, kok hamba nggak betah ya Allah, betahkan tahun yang kedua ya Allah. Ya pas tahun yang kedua udah lewat, tahun yang ketiga masih nggak betah ya Allah, tahun yang ketiga betahkan lagi ya Allah. Sampai tahun yang ke-6, kalau udah nggak betah pulang dah, udah 6 tahun, udah cukup mondok 6 tahun mah. Ya, udah tamat, tinggal kuliah. Tuh, doa tuh. Kenapa? Karena wala yukhayyibu man rojahu. Karena tidak akan merugi orang yang berharap kepada Allah. Wala yukhayyibu man rojahu, tidak akan merugi santri yang berharap kepada Allah, tidak akan merugi pelajar, pencari ilmu, mahasiswa, siapa saja yang berdoa kepada Allah, karena doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tinggal kamu nih, dalam kamu belajar, ada enggak doa-doanya itu? Ya Allah, kuatkan hafalan saya ya Allah. Ya Allah, mudahkan hafalan saya ya Allah. Tuh. Ada enggak orang yang berdoa itu merasa rugi? Mana meruginya? Mana kecewanya? Kalau minta sama kawan, kalau nggak dikasih, kecewa kita. Kalau sama Allah, mana kecewanya? Sekarang tinggal kamu lihat doa-doamu selama ini sudah sungguh-sungguh nggak kepada Allah, ya kan? Kadang-kadang doanya sembarangan, ya enggak? Kan ada adab-adabnya. Kalau berdoa kepada Allah harus muji Allah dulu. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kasih Sayang. Sebut nama baginda Rasul, baru sampaikan doa. Sama seperti kalau kamu mau minta makan sama kawanmu, jangan datang-datang ujuk-ujuk minta dong. Kata orang, siapa lu? Binman muji dulu. Aduh, kamu cantik ya, gitu kan. Kamu senyummu manis ya, gitu. Aduh, matamu dipandang indah. Pokoknya dipuji. Tuh kalau kita minta langsung, nih semuanya dikasih tuh. Coba ujuk-ujuk datang langsung minta. Kata kawanmu, enak aja lu. Maka muji dulu Allah. Nah, sekarang ada syair. Nih seorang Syekh Anshadan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajallu Qiwamuddin ibn Hamad ibn Ibrahim ibn Ismail As-Sufari Imla lil Qadi Al-Jalili ibn Ahmad As-Sahrazi. Apa kalimatnya? Ukhdum al-ilma khidmatal mustafidi. Ya kan? Jadilah pelayan ilmu. Jadilah pelayan ilmu. Karena yang namanya santri, yang namanya orang mencari ilmu harus melayani ilmu. Ilmu apa saja kamu harus melayaninya. Ilmu kitab kamu harus melayani. Cara melayaninya adalah kamu harus menerima semua pemberian ilmu yang guru sampaikan. Cara kamu melayaninya adalah kamu melayani juga orang yang menyampaikan ilmu. Minimal kamu dengarkan nasihat ilmunya, kamu dengarkan mutiara-mutiara ilmunya. Itu bagian daripada melayani ilmu. Seperti apa melayani ilmunya? Khidmatul mustafidi, seperti orang yang melayani untuk mendapatkan satu faedah. Disampaikan ilmu, didengarin, disimak, gitu kan? Itu bagian daripada melayani ilmu. Itu kewajiban bagi santri. Ya kan? Wa'addim darsahu bi fi'lin hamidin, dan terus meneruslah belajar ilmu tersebut seperti bi fi'lin hamidin, dengan perbuatan yang terpuji. Nah, dalam kamu melayani ilmu, dalam kamu mempelajari ilmu dengan terus menerus tersebut, kamu harus punya kebiasaan yang terpuji, punya akhlak yang terpuji, punya perbuatan yang terpuji. Tidak boleh dalam mencari ilmu mempunyai akhlak yang tercela, mempunyai perbuatan yang buruk. Sebab kenapa? Kata Allah, wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah yang langsung ajarin ilmu kepada kamu. Ya kan? Jadi kalau kamu berakhlak mulia dalam mencari ilmu,
Kalau kamu berbuat yang terpuji dalam mencari ilmu, sopan santun segala macam, itu Allah yang langsung mengajarkan kamu ilmu. Wattaqullah yu'allimukumullah. Tuh. Jadi teruslah belajar ilmu-ilmu tersebut dengan perbuatan yang terpuji, terbaik. Jangan diiringi dengan perbuatan buruk. Itu biasanya ada hijab antara kamu sama ilmu kalau kamu sambilan berbuat yang tidak baik. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu putih, itu lambang kebaikan, sementara hitam itu adalah lambang keburukan dan itu lambang satu kemaksiatan. Lanjutnya adalah wa idza mahafizta syai'an a'iduhu thumma akidhu ghayata ta'kidi. Nah, kamu di dalam belajar tersebut harus menjaga ilmu tersebut dengan cara a'idhu, mengulangnya, menakrirnya, memurojaahnya, memutolaahnya. Jadi kalau kamu sudah menghafal beberapa ayat Al-Quran, sudah menghafal 30 juz, kamu di situ harus melayani hafalanmu dengan cara apa? Menjaganya dan mengulangnya. Jadi cara kamu menjaga ilmu adalah dengan cara mengulang, menakrir, memurojaah, memutolaah. Jangan cuma hafal doang, ya kan? Jadi hari ini hafal setengah juz, besok lupa lagi, hafal lagi, jangan. Harus dijaga hafalan tersebut, harus dijaga, dipelihara, diulang cara menjaganya. Jangan sampai hilang begitu saja. Thumma akiduhu ghayata ta'kid. Dan ilmu tersebut, apa akidu? Lihat kitabnya. Lihat kitabnya, apa tuh? Apa? Kuatkanlah ilmumu tersebut. Kamu harus kuat cara mengikat ilmunya. Jangan sampai ilmu itu hilang begitu saja. Ya kan? Caranya dengan cara ghayata ta'kid, dengan semaksimal mungkin satu kekuatan dalam mencari ilmu. Jangan main-main, jangan kebanyakan lalai daripada mencari ilmu. Nanti ilmu tersebut tidak akan ada di dalam pikiranmu. Kemudian thumma 'alliquhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi. Ya kan? Kemudian catatlah ilmu tersebut. Ditulis, dicatat, jangan sampai cuman menyimak. Kalau kata orang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tanpa dicatat. Ya kan? Wong dicatat saja ilmu tersebut banyak kita lupa, bagaimana kagak dicatat. Makanya kan thumma 'alliqhu kay ta'uda ilaihi. Kemudian catatlah ilmu itu supaya kamu bisa mengulangnya. Hari ini saya lagi menjelaskan, kamu catat, ya kan? Nanti menuju kamar tuh. Nanti menuju kamar entah kapan dibuka kembali. Kangen sama Ustadz Hakim, coba mengulang-ulang pelajarannya. Itu nanti akan terngiang-ngiang kembali tuh. Jangan-jangan ingat saya pas lagi di kelas doang, entar di kamar boro-boro, ya kan? Atau kadang-kadang hakim lagi, ya kitab lagi, ngajarnya lama, ya kan? Lewat jam 9, ada yang bisikan hatinya begitu kan? Karena saya mampu mendengarkan bisikan hati orang. Padahal lagi diajarin biar sungguh-sungguh. Nah, wa ila darsihi ala ta'bidi, dan ilmu tersebut adalah di samping mengulangnya supaya teringat kembali, juga mempelajarinya selama-lamanya. Jangan sampai ilmu itu dipelajari cuma di pondok doang. Udah keluar pondok, kemana kita pergi, ilmu tersebut harus terus dipelajari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari dalam kandungan sampai dalam liang lahat. Udah mati masih disuruh cari ilmu, coba bayangin aja. Saking pentingnya mencari. Makanya orang hidup mencari ilmu. Kalau hidup nggak mencari ilmu, seperti mayat berjalan, bangkai berjalan, aromanya nggak sedap.
bau amis. Ya kan? Nah, kalau sudah dapat ilmu, apa perintahnya? Zakirin nasa bil ulumi litahya, la takun min uli nuha bi ba'id. Zakirin nasa, maka berikan peringatan dengan ilmu itu kepada manusia. Saya ini malam hari sedang memberikan ilmu kepada santri. Ini bagian daripada mengingatkan santri, bagian daripada mengingatkan kita sekalian akan ilmu tersebut. Supaya apa? Litahya, supaya hidup. Sebab kalau kita punya ilmu itu kita ajarkan kepada orang, kita syiarkan, maka kalimatnya dzakirin nasa bil ulumi litahya, berikan peringatan kepada manusia dengan ilmu tersebut, litahya, niscaya kamu dianggap hidup. Tuh, kamu dianggap hidup. La takun min uli nuha bi ba'id, dan jangan menjauhi orang yang punya pikiran baik. Ulin nuha, ada yang punya pacar ulin nuha? Itu ulin nuha itu artinya luar biasa itu. Orang yang berakal. Tuh, orang yang berakal, bergaul dengannya, bergaul dengan orang yang hafalannya kuat, bergaul dengan wanita-wanita yang soleha, bergaul dengan kawan-kawan yang mendukung kita untuk terus belajar. Jangan bergaul dengan yang bisa merusak hafalan kita, nanti pada akhirnya bisa merusak ilmu dan hafalan kita. In katamtal ulama ansaita hatta la tura ghairu jahilin wa balid. In katamtal ulama, apa artinya? Coba lihat kitabnya. Apa? Jika kamu menyembunyikan ilmu, itu arti biasanya jika kamu menyembunyikan ilmu, artinya kamu punya ilmu, ilmumu tidak diajarkan, ilmumu tidak disampaikan, kamu sembunyikan ilmu, bahkan diundang orang make DP, kalau nggak sekian puluh juta gua ogah datang. Itu orang bagaimana tuh kejadiannya? Ansaita, kamu dilupakan orang. Tuh. Kamu dilupakan orang. Jadi kalau ada orang yang pelit ilmu atau tidak mau menyampaikan ilmu, itu kan nanti dilupakan orang. Bahkan apa? Hatta la turo, dan kamu tidak akan dilihat, kamu tidak akan dianggap. Bahkan dianggap apa? Ghairu jahilin wa balid. Kamu dianggap orang jahil dan orang dungu. Nah, maka kalau sudah belajar di pondok nih kamu, kalau sudah menggapai ilmu banyak, hafalan banyak, tamat pondok, kuliah, punya ilmu, pulang ke kampung, ajarkan ilmu tersebut. Kalau tidak, kamu dianggap apa tadi? Dilupakan, bahkan tidak dilihat. Lebih daripada itu apa? Dungu dan jahil, bodoh. Bahkan apa? Itu di dunia, di akhirat bagaimana? Thumma uljimta fil qiyami naro, dibelenggu pada hari kiamat nanti. Bahkan apa? Watulu, coba watulu hibta. Apa itu? Watulu hibta, dan dibakar kamu bil adzabi syadidi, dengan azab yang keras. Itu kalau pelit akan. Sekarang kamu tidak punya ilmu, bagaimana mau ngajarin orang? Belajar kagak jelas gitu. Maka kamu bersama saya di pondok ini teruslah meraih cita-cita dengan cara semangat belajar, sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kamu akan sukses dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab.